Shalom keluarga damai. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali lewat sapaan damai sejahtera pagi ini. Di bulan Agustus ini, GKI Damai menjadikan bulan ini sebagai bulan misi. Maka pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bermisi Melalui Pekerjaan. Sebelum kita memulainya, marilah kita membuka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu hingga saat ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan-Mu untuk kami bisa memahami firman Tuhan dan merenungkan sama pagi ini sebagai bekal kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita mengemban misi Allah melalui setiap aspek kehidupan kita, yang mengharuskan kita untuk hidup dan mencerminkan kasih Tuhan kepada umat manusia. Kita melakukan semua hal itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, sehingga semua orang memahami kasih Allah dan rindu hidup di dalamnya. Tuhan menetapkan pekerjaan sebagai sebuah penata layanan kita di dunia ini. Tuhan sendiri yang sudah merancang pekerjaan kita untuk kebaikan kita. Melalui pekerjaan kita, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Akhirnya, lewat pekerjaan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita harus menjalankan misi Allah lewat semua aspek kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita. Karenanya, dalam kehidupan pekerjaan, kita harus benar-benar mencerminkan citra Allah di dunia kerja. Selain mencerminkan kasih Allah yang nyata dari hidup kita, hal ini juga akan membawa kebaikan bagi kita dan lingkungan di sekitar kita. Warga damai yang terkasih, jika kita membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Allah meminta kita untuk berbuat dan melakukan apapun juga dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal inilah yang menjadi dasar dari pemikiran dan renungan kita pada hari ini. Lalu bagaimana kita menerapkan secara praktis dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari? Kita bisa melakukan tindakan nyata dengan bekerja secara sungguh-sungguh, walaupun minim pengawasan dari atasan. Sama halnya jika bekerja dengan pengawasan penuh dari atasan. Kesungguhan yang terus-menerus yang didasari pada ketulusan kita dalam bekerja, jauh dari sikap dibuat-buat, akhirnya membuahkan kebiasaan baik yang membawa kesan baik dari rekan kerja maupun atasan kita. Hal ini akan membuat lingkungan kita menjadi nyaman dan damai. Tersebut juga mengajarkan kita untuk bekerja dengan penuh integritas. Integritas dapat diartikan sebagai kejujuran dan sikap apa adanya, tanpa ada agenda yang disembunyikan. Sikap integritas bisa kita lakukan dengan berprinsip dimanapun Allah melihat dan menyertai kita, sehingga walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita, tetapi kita dapat menjaga kejujuran dan ketulusan. Sebagai hasilnya, orang lain tentunya akan mempercayai kita, karena apa yang kita katakan benar, memang hal yang benar adanya. Hal ini akan dibuktikan oleh waktu dan peristiwa yang berulang-ulang dalam lingkungan kehidupan pekerjaan kita. Selain itu, kesungguhan dapat diwujudkan lewat kerja keras dan kedisiplinan dalam bekerja. Hal ini meningkatkan daya saing kita di antara pekerja lain yang kebanyakan tidak disiplin, malas, atau mementingkan diri sendiri dalam bekerja.
Kesungguhan, ketulusan, integritas, kerja keras, dan kedisiplinan akan membentuk jiwa profesional dalam bekerja. Profesionalitas kerja ini bisa membuahkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar dari atasan maupun perusahaan. Inilah kunci keberhasilan dalam bekerja dan sekaligus dapat kita jadikan bukti cara kerja orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan juga meminta kita untuk menjadi unggul atas setiap hal yang kita kerjakan. Caranya dengan menjadi ahli atas keterampilan yang telah kita punyai atau melatih keterampilan baru sesuai kebutuhan di masa datang. Jika kita berlatih dan menekuni keterampilan yang ada, lama-kelamaan kita akan menjadi ahli dalam suatu atau banyak bidang. Hal ini akan membuat kita selalu dibutuhkan dan dapat diandalkan untuk mengembangkan di masa depan. Saat ini dibutuhkan orang-orang Kristen yang unggul dan memiliki keterampilan baru sesuai tren di masa datang. Karena kemajuan teknologi internet dan digital akan melenyapkan banyak keterampilan konvensional dan digantikan dengan keterampilan yang saat ini belum kita bisa bayangkan. Jadi, terbukalah untuk belajar hal-hal baru, kuasailah ilmu dan keterampilan baru kita. Berikutnya adalah, marilah kita mensyukuri dan mencintai pekerjaan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Ancaman kehilangan pekerjaan juga menghantui banyak orang, termasuk kita semua. Lapangan pekerjaan memang banyak, namun membutuhkan keterampilan yang sesuai. Sehingga banyak orang yang tidak menguasai keterampilan yang sesuai belum beruntung mendapatkan pekerjaannya. Tuhan bisa memakai apapun menjadi sesuatu yang berharga. Mungkin kita merasa pekerjaan ini begitu-begitu saja, tetapi Tuhan tidak berpikir demikian. Tuhan mengetahui hati kita. Untuk itu, setialah kepada perkara yang kecil. Contohnya pekerjaan kita ini. Maka pekerjaan besar akan dilimpahkan kepada kita. Seperti Amsal 28 ayat 19, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Karenanya kita perlu mensyukuri dan mencintai pekerjaan yang kita miliki. Kita tidak perlu resah dan silau atas keberhasilan orang lain atau enaknya pekerjaan orang lain. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Jika kita iri dengan pekerjaan orang lain, itu belum pasti. Jika kita di posisinya, belum tentu kita sesuai dengan minat dan kemampuan kita, dan belum tentu kita bisa menikmatinya. Untuk itu, syukurilah dan cintailah pekerjaanmu. Dengan sikap bersyukur, kita dapat fokus pada pengembangan diri dan keterampilan kerja kita, hingga kita dapat semakin maju dan berkembang dalam pekerjaan kita. Kita bisa mendapatkan tambahan tanggung jawab dan pengaruh kepada banyak orang di sekitar kita, yang akhirnya Tuhan akan memakai dan memberikan yang terbaik bagi kita, sesuai yang di luar pemikiran kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri atas mandat Allah kepada kami untuk menyampaikan kabar kasih karunia dalam semua aspek kehidupan kami, termasuk pekerjaan kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan misi-Mu di dunia ini. Pimpin kami untuk meneladani Yesus menyampaikan berita kasih karunia lewat karya-karyanya kepada semua orang, sehingga banyak orang bisa mendengar dan mengalami berita kasih karunia itu lewat kesaksian kami dan lingkungan kerja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani mandat pekerjaan dari Allah yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati.